Guys, di video kali ini gue mau ngejawab pertanyaan kalian yang udah kalian tulis di Instagram gue. Kira-kira udah sebulan yang lalu. Oke, untuk yang pertama dari Maria Michelle 13, tempat paling favorit dapat ide itu di mana? Tempat favorit nggak mesti sih ya. Gue lagi jalan-jalan di mall atau di toko buku atau toko alat tulis dan ngelihat satu barang, gue bisa tiba-tiba dapet ide. Mungkin karena gue dari dulu sering browsing dan lihat contoh, jadi kadang cuma lihat barangnya aja gue langsung dapet ide, oh ini enaknya dibikin apa gitu. Yang kedua dari Bunga ZHR, kok bisa dapet aja gitu ide-ide yang menarik, kira-kira dapet inspirasi dari mana? Kalau sekarang ini otomatis dari internet lah ya, terus dari buku juga. Kalau dari internet gue suka buka blognya abeautifulmess.com, terus suka Pinterest juga, YouTube. Kalau buku ada homemade, Happy Handmade Home, ada Homemakers, PS I Made This, dan lain-lain. Yang ketiga dari Johan JW, kayaknya gue kenal deh. Kalau bisa lahir lagi, apa sih yang mau ditambahin dari Vera? Kalau dari sikap atau temperamen, gue pengen ditambahin sabar. Kalau dari fisik, tambah manis. Ya paling nggak kayak Raisa lah. Dari Rara Rahmawati, dapat inspirasi DIY dari siapa kak? Martha Stewart, kalau misalnya kalian tahu, dia mungkin sekarang lebih ke acara masak gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang ini yang muda-muda banyak banget ya, jadi kalau di luar negeri tuh banyak banget yang bikin-bikin DIY. Kalau di Indonesia, gue masih belum terlalu lihat banyak yang bikin DIY gitu. Dari Poli 88, kak kok bisa cantik sih? Oh my god, cantik ya. Makasih Poli. Selanjutnya dari me_lit, apa sih Fer yang nginspirasi kamu untuk buat video-video DIY? Ide-idenya biasanya dari mana, sama sejak kapan mulainya? Hashtag salam panitia P3K09, hashtag GoVera, hashtag keep up the good works. Pertama gue mulai itu pas gue mau persiapan merit, jadi gue udah stop kerjaan interior gue di Gorontalo. Kemudian gue lagi nganggur, gue internetan, kemudian gue gak sengaja nemuin akunnya Indofitgram. Terus gue liat videonya Moin Blog waktu itu, jadi dia bikin tutorial masak dalam waktu dalam durasi 15 detik. Terus gue kepikiran kenapa gue gak bikin juga dengan konten DIY, karena hobi gue dari dulu itu DIY. Kemudian pas coba bikin, akhirnya di repost sama Indofitgram dan banyak banget yang suka. Seneng aja sih ada yang appreciate sama apa yang kita buat. Terus selanjutnya Ratu Peninggi Langsing, skip. Unique Catherine, paling sering beli DIY stuff di mana sih Ci? Ini karena gue tinggal di Jawa Tengah, di Blora. Jadi di sini sih bisa dibilang agak susah nemuin barang-barang yang emang khusus buat kerajinan tangan gitu. Jadi kadang pas gue main-main ke Semarang, gue beli di toko namanya Merbabu, atau ke Gramedia, atau toko Gunung Agung, ya semacam itulah. Terus ada juga namanya Ratu Paksi di Semarang. Selanjutnya dari me_lit lagi, one more super random ama nggak penting questions, milih masuk kandang buaya atau kandang serigala? Masuk kandang serigala kali ya, anggap aja husky. Terus dari Inabella Feristanza, saat Cici punya ide, apa yang ngebuat Cici jadi niat buat realisasiin ide itu? Dalam kurung, soalnya kalau aku mut-mutan gitu bikin DIY wakak-kakak. Aku juga bikin kadang pas lagi niat, jadi nggak saat muncul ide langsung dibikin gitu loh. Kadang kalau pas muncul ide dan aku lagi nggak niat bikin videonya, jadi aku tulis di
buku apa di kertas gitu biar nggak lupa. Jadi kadang kalau misalnya pas udah mulai ada niat untuk bikin, ya aku baru buka-buka lagi biar lihat ide yang pernah muncul. Dari Fun 1388, bagaimana sih caranya biar bisa rajin berkarya almost every day? Ada new posting gitu sih. Kayaknya kalau aku bisa jedanya 2-3 minggu atau lebih bolong soalnya. Gue juga nggak sering-sering banget ya, nggak tiap hari ada postingan baru. Cuma ya emang diusahakan sesering mungkin karena beberapa bulan belakangan ini bisa dibilang akun Instagram gue juga merupakan sumber penghasilan. Orang jadi ngerti kepribadian gue dari isi di akun Instagram ini karena semuanya pure tanpa dibuat-buat. Terus dari Fun 1388 lagi, dan another random, if not too personal. Gimana tuh cerita cintanya ketemu pujaan hati sekarang, kepincut sampai pindah jauh-jauh? Pertama kali dia tuh lihat gue di mall pas jalan bareng temennya. Kemudian dia ya titip salam gitu. Kita satu kampus tapi beda jurusan. Gue jurusan arsitek dan Anto jurusan DKV. Kalau mau dijelasin panjang banget sih, cuma gue bakal kasih link video story kita. Waktu itu kita bikin buat diputar pas pernikahan. Kamu bisa nonton di bawah, gue taruh linknya ya. Dari Hana Nind. Kak, hari Minggu mandi berapa kali? XOXO. Hari Minggu kadang sekali, kadang 2 kali. Selanjutnya dari Chainesu, if you were a fruit, which fruit would you be? Semangka atau pisang kali ya, karena itu 2 buah yang gue suka. Selanjutnya dari Syafa Sandiwini, bagaimana kakak dapat idenya untuk membuat semua DIY? Tadi gue udah jawab. Terus dari Peli_Sun, kalau buat sesuatu buat sendiri atau dibantuin? Buat sendiri. Selanjutnya dari Maharaniaster, apa atau siapa yang menjadi inspirasi? Tadi juga udah gue jawab. Oke guys, ini gue pindah tempat karena di dalam udah mulai gelap karena mendung, dan sekarang ini gue pindah di depan pintu masuk rumah. Mudah-mudahan gak ada yang lihat. Panas. Oke, selanjutnya dari Birdwood, kayaknya gue kenal. Kak, dari pengalaman pribadi dan beberapa pengalaman teman, biasanya ide-ide cemerlang muncul di saat lagi nongkrong di WC. Apa Kak Vera juga gitu ya? Mungkin tergantung WC-nya kali ya. Dari Ani.sa, Kak, kalau mau beli alat-alat DIY atau tentang DIY di mana? Terus kakak dapat inspirasi DIY dari mana, dan YouTubers DIY yang kakak suka siapa? Sebagian besar pertanyaannya udah gue jawab tadi. Dan YouTubers DIY yang gue suka salah satunya Bethany Mota. Menurut gue Bethany Mota kalau dari segi skill DIY masih kalah sama YouTubers lain. Selain Bethany Mota tuh banyak yang karya DIY-nya lebih bagus-bagus. Cuma yang gue kagumin dari Bethany Mota tuh personality-nya. YouTuber sih sebenarnya banyak banget, nggak bisa disebutin satu persatu. Rasya_random, kakak suka DIY karena siapa? Mungkin karena pertama emang dari diri sendiri, dan kedua dari papa gua. Mungkin gue inget omongan papa gua dulu, katanya kalau orang kreatif itu nggak pernah mati. Dan papa gue suka bikin barang-barang tuh sendiri, nggak mesti barang yang dekorasi apa gitu sih. Misalnya bikin tempat taruh uang gitu, itu bikin sendiri dari potongan kardus dan lain-lain. Jadi mungkin udah terbiasa dari dulu lihat-lihat yang kayak begitu kali ya. Dari Evangeline Aldrich, kreasi DIY kakak yang paling kakak suka apa? Banyak banget sih ya, cuma akhir-akhir ini gue lagi suka sama dekorasi rumah karena gue baru sekitar 4-5 bulan tinggal di rumah sendiri, dan gue lagi seneng banget dekorasi satu persatu ruangan gitu. Dari Nuha Ainas, kakak kalau beli bahan-bahan atau alat-alatnya yang dibuat DIY belinya di mana Kak? Tadi udah dijawabin juga.
Cuma oh ya gue nggak selalu beli di toko-toko gitu sih. Kadang bahan-bahan juga bisa gue dapetin dari sekitar rumah, misalnya kayak daun-daun kering. Waktu itu gue pernah bikin DIY dari daun-daun kering, terus dari kayak kotak susu bekas dan lain-lain. Udah selesai pertanyaannya, gue udah jawab semua. Semoga terpuaskan. Semoga kalian puas sama jawabannya. Dan ini udah mulai gelap dan gerah banget, so gue harus pamitan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Oh my god, berminyak banget.